Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Margaretha Sitohang dengan NIM 08051382025098. Saya dari kelas B, di sini saya akan mengolah data dengan materi input data GPS. Nah, sebelum saya mengolah datanya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang input data GPS. Nah, jadi pengertian tentang GPS itu adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Nah, GPS ini adalah sebuah alat atau sistem yang digunakan untuk menginformasikan penggunaannya berada secara global di permukaan bumi yang berbasis satelit. GPS ini berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Nah, terdapat juga tujuan dan fungsinya. Fungsinya itu yaitu seperti saya sampaikan tadi, itu berfungsi dalam kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari. Dengan tujuan mahasiswa itu mampu mentransfer data dari GPS ke perangkat keras. Yang kedua, mahasiswa mampu mengolah data yang ada pada GPS. Nah, unit pada GPS itu dapat menghitung informasi seperti kecepatan arah, jalur, jarak perjalanan, jarak ketujuan, matahari terbit, dan matahari terbenam. Nah, selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal dan akurasi GPS, di mana itu terdapat penundaan ionosfer dan troposfer. Yang kedua itu signal multipath, yang ketiga kesalahan clock receiver, yang keempat kesalahan orbital, yang kelima kesalahan satelit atau bayangan, dan yang terakhir jumlah satelit yang terlihat. Dan terdapat juga istilah-istilah pada GPS, yaitu yang pertama ada waypoint, di mana waypoint ini adalah koordinat yang ditentukan pengguna yang disimpan dan diberi label. Yang kedua itu ada rute, yaitu rute itu kumpulan titik jalan yang mewakili cara untuk mencapai suatu tempat. Yang ketiga ada track. Track ini adalah rekaman yang jauh detail yang menggunakan penanda lokasi yang disebut track point, yang jika ditautkan itu akan membentuk track. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi input data GPS. Nah, selanjutnya saya akan langsung mengolah data terhadap map source dan aplikasi ArcGIS. Nah, jadi untuk mengolah datanya ini kita terlebih dahulu mendownload data GPX yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini terdapat beberapa titik, kita bisa menggunakan satu titik saja. Nah, di sini saya akan menggunakan titik 2022 bulan 3 tanggal 23. Nah, jadi caranya itu kita tinggal memasukkan saja dengan cara mendrag ke dalam map source. Nah, selanjutnya kita pilih tanggalnya dan akan keluar simbolnya, titiknya, titik yang telah terlampir. Nah, jadi setelah kita masukkan data, kita perbesar terlebih dahulu datanya agar kita bisa memilih rute untuk data-data yang sudah kita masukkan. Nah, jadi selanjutnya itu kita pilih rute. Nah, di sini kita sambungkan datanya sesuai dengan titiknya. Datanya semua sampai ke paling bawah. Nah, setelah selesai di rute, kita masuk ke bagian file. Nah, sini kita bisa masuk ke bagian edit. Nah, di sini kita masuk ke bagian preference. Kita masuk ke bagian position. Ini kita pilih nih ADDDD loadannya. Selanjutnya ini kita pilih WGS 84. Nah, kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian file, kita save as. Nah, ini kita save-nya pakai data txt. Selanjutnya kita ubah namanya. Save. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Excel. Nah, dalam Excel ini, sebelum kita mengolah data itu, kita drag dulu data yang sudah kita simpan tadi menggunakan txt. Masukkan ke dalam ArcGIS, ke dalam Excel.
setelah sudah masuk, sini kita hanya membutuhkan data position saja, hanya data ini saja. Nah, jadi kita bisa menghapus data selain data ini. Setelah sudah menghapus semuanya, kita pindahkan position ini ke atas biar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita ubah dengan cara masuk ke data. Selanjutnya kita tekan text to column. Kita tekan preset width, lalu kita tekan next. Nah, kita bikin jarak ya di antara S dan juga di antara E. Selanjutnya kita tekan next, lalu kita tekan finish. Nah, ini karena S-nya tidak perlu, ini bisa kita langsung delete saja. Dan E-nya juga tidak perlu, bisa langsung kita delete. Nah, ini karena latitude-nya masih positif, jadi kita ubah minus dengan cara masukkan rumus. Sama dengan minus 1 dikali kita tekan bawah. Luar ini kita copy, lalu kita paste dengan paste spesial, paste halus. Selanjutnya ini sudah tidak perlu lagi, kita delete. Ini juga sudah kita delete. Nah, jadi kita sini bakal menambahkan kolom. Kita masuk ke bagian home, lalu kita tampilkan columns. Ini kita insert cell. Kita isi ini dengan latitude. Ini latitude. Ini stasiun. Ada stasiun ini kita isi sampai akhir. Bukan sampai akhir. Dilakukan sampai akhir. Stasiun terakhir. Ada terdapat 25 titik. Setelah selesai, selanjutnya kita save datanya menggunakan format txt. Selanjutnya kita masuk ke bagian file. Nah, di sini kita masuk ke bagian add xy data. Terlebih dahulu sebelum mengolah datanya, kita masukkan dulu ke add xy datanya. Nah, ini kita masukkan data yang sudah kita simpan tadi, ini Rakel Argis. Nah, selanjutnya kita add. Ininya X-nya itu longitude, Y-nya latitude, dan XZ-nya ini stasiun. Jadi kita edit dengan WGS 1984, lalu kita tekan OK. Nah, maka akan dapat tampilannya seperti ini. Nah, jadi setelah keluar hasil titik-titik digitnya ini, nah selanjutnya ini kita akan memasukkan Windows HP. Nah, di sini cara masuk Windows HP itu seperti biasa aja, dan masukkan add xy data, add data. Nah, setelah masuk Windows HP-nya, di sini kita langsung melayout datanya seperti biasa. Nah, jadi di sini saya akan langsung men-skip saja, langsung ke hasil layout petanya. Nah, jadi ini dia hasil data petanya setelah selesai dimasukkan Windows HP-nya dan juga setelah selesai di layout. Nah, jadi di sini terdapat beberapa titik yang seperti gambar tadi, yaitu 25 titik stasiun. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan hasil layout saya. Nah, ini bisa dilihat ada legendanya juga dan ada Windows HP-nya. Nah, itu saja yang bisa saya tampilkan untuk pembelajaran input data GPS pada materi praktikum pemetaan sumber daya laut data GPS. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf.